Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Studio Horor kali ini akan menceritakan sebuah kisah kualat di Gunung Merapi. Cerita misteri kali ini bersumber dari Didit Galaraka. Pada kisah kali ini masih melanjutkan kisah yang berjudul Kualat Gunung Merapi. Dan untuk kisah kali ini kita akan masuk di episode ke-6. Lalu, seperti apa kelanjutan dari kisah kali ini? Mari kita simak bersama-sama. Berdasarkan kisah nyata, Kualat Gunung Merapi, babak ke-6, pendakian 3. Mana anak itu? Ibang berbalik. Dengan kepalan tangan hampir sebesar buah naga, langkahnya tergesa diiringi nafas yang memburu. Bang, tak ini emosi kamu. Tanganku hampir menahan kedua pundaknya. Namun dengan gerakan seorang jawara, ia menempisnya dengan mudah. Tanganku yang kiri belum nyicip pipinya. Ucap Ibang dengan murka, matanya pun mendelik. Ibang tidak mengindahkan perintahku. Wajahnya memerah. Di kepalanya seperti muncul sebuah tanduk yang panjang, besar dan runcing. Langkah kakinya pun terentak keras. Ibang pun menghampiri kembali area pos 2. Ibang berdiri di tengah-tengah area itu, berputar melihat sekelilingnya, menelusuri setiap sudut. Tangannya masih dalam keadaan mengepal. Asap di kepalanya semakin membumbung tinggi ke langit, bersatu padu dengan kabut tipis yang menyelimuti. Eiga, mana kamu? Aku tunggu di sini, ucapnya dengan kesal. Tidak ada jawaban yang menyauti panggilan Ibang. Eiga! Teriakan Ibang mengganggu istirahat pendaki lain. Kenapa mas? Tanya salah seorang pendaki yang keluar dari tendanya. Ibang dipandangi oleh semua pendaki yang ada di area itu. Semua mata menatapnya keheranan. Mungkin mereka berpikir, mengapa orang gila dibiarkan mendaki gunung? Ibang pun semakin memincingkan matanya, melihat ke semua pendaki yang bermunculan dari tenda. Ada yang namanya Eiga? Tanya Ibang dengan teriakan. Semua pendaki menggelengkan kepala. Tapi Ibang sepertinya tidak mau tertipu begitu saja. Dengan lantang ia berkata, Jangan ada yang bawain aku. Tadi aku dengar suaranya. Kalian sembunyiin di mana dia? Kali ini Ibang tidak main-main. Sepertinya ia memang mau menghabisi si Eiga. Jika saja ia menemukannya. Tanpa ancang-ancang, Ibang melangkah cepat ke setiap tenda untuk memeriksa isinya. Tidak ingin suatu hal yang buruk terjadi, aku berlari menuju Ibang yang sedang mengubrak-abrik tenda pendaki lain. Sepertinya pendaki lain tidak ada yang berani kepada Ibang, karena memang mereka mungkin terlebih dahulu takut dengan melihat perawakannya Ibang. Bang, udah ah, kamu jangan malu-maluin gini. Aku memberanikan diri menarik bajunya. Sebenarnya aku segan kalau melihat Ibang sudah penuh amarah seperti itu. Melihat kepalanya Ibang yang berukuran tidak wajar itu, membuat nyaliku sedikit menciut. Bisa saja dia mengajarku. Akan tetapi yang kupikirkan saat itu adalah harus menghentikan reaksi sahabatku itu sebelum yang lain kena imbasnya. Dia mendorong keras bahuku, lalu berkata, Dip, kamu bilain si Eiga? Tanya Ibang sembari mengerutkan dahinya. Bukan bilain bang, lihat sekitar kamu baik-baik. Kamu gak malu apa? Pahin emosi kamu. Kalau emang si Eiga gak ada, dan tadi itu cuma kebetulan halusinasi kita aja gimana? Kutan segenap rasa seganku kepadanya. Apapun yang terjadi, aku siap menjadi pelampiasannya yang pertama. Ibang pun menghela nafas panjang. Beberapa kali ia tarik dan mengembuskannya. Matanya sedikit terpejam. Kepalanya melemah. Ia tertunduk sebentar dan mendongakkan kepalanya ke langit. Ya udah, kita lanjut aja. Maafin aku, bro. Tandasnya. Syukurlah. Emosi Ibang dapat diredakan. Meskipun sedikit banyak aku menanggung malu pada pendaki lain atas tindakannya. Aku tidak bisa membayangkan jika Ibang menghabisi Eiga. Mungkin pendakianku ini akan dimuat di surat kabar. Dengan berita berjudul, seorang pendaki dibunuh temannya sendiri. Yoyo dan yang lainnya menungguku di jalur pendakian.
Mereka memang sudah menyerahkan situasi seperti ini kepadaku. Buatku, ini sebuah dilema besar. Aku harus berusaha mengendalikan egoku sendiri demi sahabat-sahabatku. Matahari sudah sedikit jauh di ufuk barat. Aku meminta semuanya untuk melanjutkan perjalanan dan berusaha meredakan keresahan teman-temanku dengan berkata bahwa mungkin saja tadi itu kita kompak salah dengar. Mungkin itu suara orang yang kebetulan memiliki suara yang mirip dengan Ega. Atau mungkin itu suara angin yang bergesekan dengan bebatuan. Jalanan terjal kembali kami jejaki. Aku dan Ibang berjalan beriringan. "Dip, si Yoyo kenapa sih?" Ibang mengerutkan dahinya melihat ke arah Yoyo. Akhir-akhir ini dia jadi lebih aneh. Lanjutnya, seraya menoleh ke arahku. "Aku juga gak ngerti. Kamu inget gak pas di pos 1? Aku ngajak si Yoyo ngerokok bareng si Kucai." Iba mengangguk, masih dengan dahinya yang menggerut. Waktu ngerokok itu, aku sengaja tanya tentang Mbok Ira ke si Yoyo. Dia malah gak ngejawab. Terus langsung nyuruh ngopi sambil pergi gitu aja. Aku melanjutkan keluh kesahku. "Udahlah, diemin aja. Nanti juga gak pakai ditanya, dia ngobrol sendiri," tutupku. Semua misteri dari sikap Yoyo biasanya akan terjawab dengan sendirinya. Dia akan menghampiriku untuk membuka satu persatu misteri yang ada. Atau dia sengaja akan mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk menguak hal ini. Namun mungkin ini belum saatnya. Yoyo lebih memilih diam karena mungkin dia merasa di jalur pendakian ini bukanlah tempat yang tepat untuk mengungkap apa yang ada di kepalanya. Tinggal bagaimana kita sebagai sahabatnya bisa bersabar menunggu jawaban itu. Aku dan Ibang terus berjalan, melanjutkan perjalanan tanpa ada curhatan saling saut satu sama lain. Aku lebih fokus pada langkahku, begitupun dengan Ibang. Surya semakin jatuh, hampir menyentuh garis perbatasan antara siang dan malam. Bayang-bayang mulai samar. Binatang malam pun mulai mempersiapkan dirinya. Dibanding dengan rombongan ini, sepertinya mereka sama sekali tidak mempunyai keresahan. Kulihat samar, Mulki dan Desti berjalan terhuyung-huyung. Beberapa kali kudapati Mulki memegang pundak dan tengkuknya sendiri. Langkahnya kadang terhenti. Kulihat Kucai menepuk pundaknya dan memberikan bahasa tubuh yang seolah menanyakan, "Kamu gak apa-apa?" Mulki pun membalas dengan bahasa tubuh yang menandakan bahwa ia baik-baik saja. Meski dari kejauhan, aku melihat jelas ekspresi wajahnya meringis. Sebetulnya aku berniat untuk menghentikan sementara perjalanan ini dengan berteriak kepada Yoyo. Namun di mulutku ini seperti ada tangan dingin yang menyumpal. Dan langkahku seperti ada yang menuntunnya untuk berirama, tetap tidak melangkah cepat menghampiri Mulki. Sejurus kemudian, mataku dibuat terperanjat dengan apa yang aku lihat, tepat di atas carrier milik Mulki dan Desti. Jelas sekali kulihat, dua asap berputar-putar mengiringi setiap langkah mereka. Putaran asap itu semakin lama semakin melemah. Mataku terus saja memperhatikan kedua asap itu, hingga tidak sempat bagiku memberitahu Ibang atas fenomena aneh itu. Kedua kumpulan asap itu perlahan turun, melekat tepat di atas permukaan carrier mereka. Tidak hanya sampai di situ, kedua asap itu belum berhenti berulah. Bentuk dan rupanya perlahan membesar, hingga seukuran carrier yang mereka gendong itu. Bentuknya terus berubah, bermetamorfosa menjadi bentuk yang sangat mengerikan bagiku. Keduanya menjadi sosok tua renta, yang dengan nyamannya hinggap di belakang carrier Mulki dan Desti. Keduanya berambut panjang penuh uban. Sosok-sosok itu membelakangiku. Namun dari perawakannya dapat kupastikan Mulki menggendong seorang nenek-nenek, sedangkan Desti menggendong seorang kakek-kakek. Jujur, aku tidak mengerti mengapa aku bisa melihat perwujudan mereka. Ini adalah hal yang di luar kebiasaanku sebelumnya. Bahkan di rumahku yang terkenal angker itu pun,
Aku tidak pernah menjumpai satupun sosok mengerikan seperti apa yang sedang aku lihat di depan mataku ini. Aku hanya bisa menelan ludah beberapa kali. Langkahku ini tetap saja tidak bisa kupercepat. Padahal aku ingin sekali memberitahu Mulki bahwa sedang ada yang tidak beres dengannya. Aku mencoba meneriakinya saja, tetap semakin keras usahaku ingin berteriak, semakin kuat pula tangan dingin itu menyumpal mulutku. Aku sebenarnya tidak ingin kalah dengan apapun yang sedang menyumpalku itu. Demi apapun, aku tidak mau sahabatku kenapa-napa. Belum sempat aku berteriak, kedua sosok itu malah menoleh ke arahku dengan memasang penuh amarah dan mengancam. Seolah menyampaikan pesan gaib yang berbunyi, "Kalau kamu berani, kamu tidak akan selamat." Pucat pasi kulit wajahnya nampak jelas. Matanya yang hitam semua membuatku terperangah. Ada yang sedikit tidak asing dari wajah salah satu sosok itu, yaitu sosok nenek yang sedang bercokol nyaman di kerir Mulki. Aku seperti mengenalinya. "Mbok Irah," gumamku dengan mengurutkan dahi. Kedua sosok itu kembali ke posisi awal. Langkah kedua sejoli itu terus terhuyung-huyung. Kucai kembali menghampiri Mulki dan menanyakan kondisinya. Kucai pun menghentikan langkah Mulki dan Desti. "Yo, Dil, break dulu. Si Mulki sama Desti kecapean kayaknya." Kucai meneriaki Yoyo dan Gundil yang sudah sedikit menjauh. Teriakan menggema itu memanggil bayangan Yoyo dan Gundil yang mulai tertutup kabut. Kucai lalu menundukkan Mulki dan Desti tepat di atas area yang sedikit luas. Masih ada celah bagi pendaki lain untuk lewat. Syukurlah, Kucai mewakili kepanikanku yang tertahan. Bayangan Yoyo dan Gundil semakin jelas mendekat. Yoyo tergopoh-gopoh diikuti oleh Gundil. Begitupun dengan Ibang. Dia tergesa menghampiri Mulki. Sedangkan aku, entah apa yang menahanku ini, susah sekali disingkirkan. Aku berjalan pelan menghampiri teman-temanku yang sedang mengerumuni Mulki dan Desti. Aku tidak berani melihat dua sosok mengerikan itu. Lebih baik kualihkan pandanganku ke arah yang lain. "Kenapa, Mas?" sahut salah seorang pendaki yang menyusul kami. Nggak apa-apa, Mas. Teman saya cuma kecapean aja." Jawabku sedikit terbata-bata. Pendaki itu sepertinya slow hiking. Dengan senyuman ramahnya, dia berpamitan hendak mendahului kami. "Oh iya Mas, silahkan." Kulontarkan senyumku padanya. "Yo, kamu jangan bercanda di saat kayak gini ah." Terdengar Mulki memprotes Yoyo. Kulihat pandanganku kepada Yoyo. Tidak disangka, tidak dinyata. Aku melihat Yoyo menundukkan badan, sembari merapatkan kedua telapak tangannya yang ia taruh di depan kepalanya itu. Mulki terus memprotes tindakan Yoyo. Kulihat Ibang, Kucai dan Gundil saling pandang satu sama lain. Aku tahu betul, Yoyo sama sekali tidak bercanda. Ia memberi salam kepada dua sosok yang berada di gendongan Mulki dan Desti. "Yo, kenapa sih kamu jadi mistis gini?" Selama aku bersahabat dengan Yoyo, aku tidak pernah melihat dia berperilaku seperti ini. Atau bahkan, ini sebenarnya sisi lain dari seorang Yoyo. Entahlah. Menjadi bisa melihat eksistensi mereka saja, aku sudah ogah. Apalagi harus berperilaku seperti Yoyo. Yoyo menyudahi sikap salamnya, lalu ia berkata, "Buat lingkaran, taruh si Mulki dan Desti di tengah-tengah kita," pintanya dengan memasang wajah serius dan kepulan asap yang keluar tidak beraturan dari hembusan nafasnya. Tidak pikir panjang lagi, aku dan yang lainnya menuruti perintah Yoyo. Karena memang kami sudah sepakat dengan hal ini. Mengingat Desti sedang haid. Tapi mengapa harus dengan Mulki? Aku tidak tahu itu. Mungkin Yoyo ingin Mulki yang lebih bertanggung jawab berada di samping Desti. Aku, Yoyo, Ibang, Kucai dan Gundil membentuk lingkaran melindungi Mulki dan Desti. Sesekali aku penasaran dengan kedua sosok orang tua itu. Aku pun memberanikan diri untuk sedikit menoleh ke belakang. Mereka tetap nyaman berada di sana, seperti tidak mau pergi karena sudah betah. "Yo,
kok aku pusing banget ya ini? Pundakku juga berat, tanya Mulki yang diamini Desti. Yoyo hanya memberi mereka minyak angin yang ia rokok dari sakunya, lalu berkata, "Pakai ini aja dulu, bentar lagi juga hilang. Kita tunggu sampai maghrib selesai, lanjutnya." Memang, waktu maghrib sudah tiba. Terdengar dari suara azan yang volumenya sangat kecil. Sudah tidak terhitung berapa pendaki yang melewati kami lalu bertanya, "Kenapa mas?" Karena mungkin aneh melihat formasi kami yang dibuat seperti anak kecil yang sedang bermain. Aku pun selalu gugup menjawabnya. Namun Ibang selalu menyela dengan menjawab, "Dua teman saya ini kedinginan mas." Ya, kedinginan. Sampul yang bagus untuk menyembunyikan kedua sosok orang tua itu. Gelap mulai mendominasi. Aku meminta semuanya untuk memakai headlamp. Satu persatu headlamp itu dinyalakan, supaya menjadi isyarat bagi pendaki lain akan keberadaan kami. Dan nantinya mempermudah langkah kami menapaki jalur pendakian. Waktu terasa sangat lama, seperti sudah seharian aku duduk di tempat itu. Aku melihat arloji di tangan kiriku. Ternyata masih 15 menit lagi. Lelah mulai kurasakan. Kuputuskan untuk mematikan headlampku untuk sementara waktu. Kupeluk lututku dan kubenamkan kepalaku. Karena terlalu banyak diam, rasa kantuk mulai menyerang. Dalam keadaan sadar dan tidak sadar, aku mendengar suara gamelan dari kejauhan. Kufokuskan telingaku dan dapat kupastikan itu memang suara gamelan khas Jawa. Aku pun terperanjat. "Loh, Yo, kamu dengar gak?" Bisiku pelan. Yoyo hanya mengedipkan matanya dan mengangguk cepat. Tidak habis pikir, dari mana suara itu berasal. Mana mungkin pagelaran yang dilaksanakan warga terdengar jauh hingga atas sini. Seketika aku teringat dengan titipan koin aneh dan ranting jati yang kubawa. "Yo, emang di pasar Bubra ada yang jualan?" Tanyaku lagi. "Iya," jawabnya dengan singkat. Syukurlah kalau begitu. Aku jadi mudah memberikan titipan ini kepada orang yang dituju. Aku pun kembali membenamkan kepalaku. Terus kupandangi arlojiku ini, berharap diam ini cepat berlalu. Gundi dan Ibang membuat posisi yang sama sepertiku, membenamkan kepala mereka. Suasana perlindungan Mulki dan Desti itu dihiasi dengan suara ngorok yang begitu keras dari Ibang. Ia tertidur pulas. "Monggo mbah." Yoyo berbalik dan kembali membentuk sikap salam seperti semula. Bang Yoyo kenapa sih? Jangan bercanda ah," erang Desti. Yoyo hanya membalas dengan senyuman. Dia seakan ingin mengiyakan bahwa dia sedang bercanda. Tapi aku yang sebenarnya tahu apa yang terjadi, namun berusaha keras untuk menyembunyikannya. Aku pun sedikit menoleh ke arah belakang Mulki dan Desti. Kulihat, memang kedua sosok itu sudah berubah kembali menjadi asap yang berputar-putar, lalu menghilang begitu saja. "Udah enakan belum Ki?" Tanyaku berusaha mencairkan suasana. Iya, udah nih," jawab Mulki sembari menggerakkan bahu dan kepalanya. Begitupun dengan Desti. Ia terlihat sumringah ketika dirinya tidak lagi merasakan berat. "Dari sini, pasar Bubra udah deket. Ayo, kita lanjut," ucap Yoyo dengan nada datar. Aku menyalakan kembali headlampku, lalu beranjak dari kesalnya rasa menunggu. Kutarik tangan Yoyo hingga ia terbangun, dan kutepuk bahunya, seraya kulontarkan senyuman seorang sahabat. Yoyo membalasnya dengan senyuman. Tangannya membalas mencengkram bahuku dan berkata, "Kali ini kamu yang jadi leader ya. Tapi aku baru pertama ke Merapi loh. Jalannya udah enak kok, gak usah khawatir," ujarnya menenangkan. Dengan sedikit terpaksa, aku pun menyetujuinya. Beban berat bagiku yang pertama kali ke Merapi, mengemban tugas sebagai seorang leader. Tapi apa mau dikata, Yoyo sudah mempercayakannya kepadaku, sehingga tidak boleh aku sia-siakan. Pendakian dilanjutkan. Dinginnya hawa Merapi semakin menusuk hidung.
menembus tebalnya jaket. Nafas pun menjadi sedikit tidak beraturan. Beberapa ratus meter berjalan di sebuah tanjakan. Kuputuskan untuk sejenak menghentikan langkah. Membalikkan badan hanya untuk menyapa dan menyemangati teman-temanku. "Loh, Bang, Yoyo di mana?" Aku berteriak lantang kepada Ibang. Janjinya, Yoyo akan bertindak sebagai sweeper. "Gak tahu, Dip. Kayaknya ketinggalan jauh deh," jawabnya dengan teriakan. Aku memutuskan untuk menunggu Yoyo. 5 menit berselang, aku melihat kepala Yoyo yang menyembul keluar, diikuti dengan badannya secara utuh. Melangkah pasti menaiki tanjakan. "Ini ada, Dip," teriak Ibang. Kupimpin kembali rombonganku ini, menyusuri jalur pendakian dengan langkah pasti. Sebentar lagi, kita sampai di area peristirahatan untuk mendirikan tenda. Cahaya senter di kepalaku, terus kufokuskan ke depan sebagai penanda langkah ini. Hingga akhirnya, cahaya senterku menyorot sebuah batu yang begitu besar. Kusisir setiap sudut batu itu dengan cahaya senterku. Saking terpananya, aku dibuat terperanjat ketika cahaya senter ini dengan tepat mengenai puncak batu itu. Di sana terdapat 2 sosok orang tua yang kulihat tadi, ditemani 1 sosok hitam besar, menatap tajam ke arah kami. Sontak, kupalingkan pandanganku ini kembali meniti jalur pendakian. "Kenapa, Dip?" Gundil sepertinya menyadari tingkah anehku. "Enggak, tumben kamu masih kuat, Dil?" Tanyaku mengalihkan pembicaraan. "Ah, kamu," ketusnya kesal. Dengan penuh kewaspadaan, aku menundukkan pandangan. Aku tidak ingin melihat makhluk-makhluk mengerikan itu. Sampailah di mana aku menemukan sebuah jalur yang sangat menanjak. Kemiringannya hampir membuatku menyerah. Namun, aku tidak lupa dengan tujuanku. Dengan yakin, ku naiki jalur itu sebelum akhirnya aku melihat area yang sangat luas. Beralaskan pasir sama seperti jalur pendakian tadi. "Yo, ini pasar bubrah," teriakku kepada Yoyo yang masih berada di belakang. "Ya," jawabnya dengan singkat. Aku menunggu yang lain di area yang luas itu. Namun sejauh cahaya senter ini kusorotkan, aku pun tidak melihat satu pedagang pun di sana. Lalu apa alasannya tempat ini dinamakan pasar? Dan mengapa Yoyo mengiyakan kalau di sini terdapat orang yang berjualan? "Ikutin aku." Yoyo mengambil alih komando setelah semuanya berkumpul. Dia menuntun kami ke sebuah titik yang lenggang. Tenda-tenda pendakian lain sudah lebih dahulu berada di sana. Kami terus melangkah meski sedikit susah payah karena kontur pasir yang kami pijak menelan kaki. Aktivitas dari pendaki lain sedikit membuat hangat suasana. Bayang-bayang hitam besar puncak Merapi meluruhkan semua lelah. Luar biasa sekali tempat ini. Tidak terbayangkan olehku betapa dahsyatnya letusan Merapi yang menelan jiwa kuncenya sendiri beberapa tahun lalu. Sejenak, kutundukkan hati untuk mendoakan korban-korban yang meninggal dunia akibat kejadian naas itu. Bisikku sembari mengusapkan kedua tanganku yang sudah terasa seperti es batu. Kudongakkan kembali kepalaku, mengikuti Yoyo yang hampir menemukan area untuk berkemah. Tidak sengaja aku melihat sebuah papan yang terbuat dari kayu yang ditempelkan pada 3 buah batang kayu yang berdiri tegak. Pasar Bubrah. Terang dari tulisan di salah satu papan itu. Akhirnya, aku sampai di tempat ini. Papan itu membuatku terpaku. Ku telusuri setiap sisinya, membiarkan yang lain lebih dahulu melangkah. Terdapat sebuah tulisan yang membuatku merenung. Tulisan berbau peringatan itu berbunyi, "Di sini lebih baik aman. 1 orang terasa banyak. Jangan tambahkan lagi jiwa-jiwa yang mati sia-sia." Tulisan itu diguratkan oleh tinta berwarna merah, dipasang di 4 papan yang berbeda sesuai penggalannya. Semoga saja rombongan ini dapat bekerja sama dengan peringatan itu.
Kulanjutkan kembali langkahku mendekati teman-temanku yang sudah lebih dahulu beristirahat, tidak jauh dari papan tulisan tadi. Yoyo, Ibang, Kucai dan Kundil mendirikan tenda. Sementara Mulki dan Desti tertunduk lesu, menunggu yang lain selesai bekerja. Tenda-tenda itu dibuat sedikit merenggang dengan posisi saling berhadapan. Dip, aku satu tenda bareng si Mulki sama Desti aja. Kalian berempat pakai tenda yang ini, ujar Yoyo serasa menunjuk tenda kuning yang sudah ia dirikan. Aku pun mengangguk, kemudian membantu mereka memasukkan semua carrier ke dalam tenda. Ayo, makan dulu. Yoyo membukakan pintu tendaku. Ibang segera mempersiapkan semua peralatan memasak. Kupluk kembali kupasang untuk menangkal kedinginan. Aku, Ibang, Kucai dan Kundil mengikuti Yoyo keluar tenda. Di luar, sudah ada Mulki dan Desti menunggu kami. Dari menanak nasi hingga memasak semua bahan makanan, kami laksanakan dengan penuh kehati-hatian dan rasa lapar. Aku dengan lahap memakan semua hasil masakan Desti dan Ibang. Walaupun sederhana, bagiku itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Keras sedikit tidak apalah, karena Desti menanak nasi, bukan menggunakan rice cooker. Meskipun begitu, itu cukup mengganjal rasa laparku yang tertahan. Setelah menjajali perut, kami berjalan menuju tenda masing-masing. Aku dan Ibang merapikan peralatan memasak, lalu menyimpannya di samping tenda. Seperti biasa, seperti sebuah pepatah tongkrongan bilang, "Wis mangan ora udut, enek." Sebelum memasuki tenda, aku memutuskan untuk menghisap sebatang atau 2 batang rokok. Toh dalam keadaan santai ini, aku pun menatap tenda Yoyo. Tumben sekali, Yoyo dan Mulki langsung membenamkan diri di dalam tenda. Kelelahan mungkin, pikirku. Aku, Ibang, Kucai dan Kundil malah asik berbincang. Hingga akhirnya Kucai meminta izin untuk ke belakang tenda. Beberapa saat kemudian, sayupku dengar suara percakapan dari 2 orang di belakang tenda. Aku pun beranjak dan memeriksanya. Aku melihat ke belakang tenda, terdapat 2 orang yang sedang berdiri. Dari perawakannya, aku bisa mengenalinya salah satunya, yaitu adalah Kucai. Tepat sekitar 1,5 meter di belakang tenda, kulihat Kucai sedang berbincang dengan seorang lelaki yang berpenampilan tidak umum, bahkan cenderung aneh bagiku. Aku pun menghampiri tempat Kucai berbincang dengan lelaki itu. Semakin jelas, kulihat lelaki itu sekitar berumur 40 tahunan, tanpa jaket, tanpa carrier, dan tanpa sepatu gunung. Lelaki itu hanya berpakaian layaknya orang yang hendak pergi ke sawah. Tanpa mengenakan sepatu gunung, lelaki itu hanya memakai sandal jepit sebagai alas kaki. Kenapa bisa ya? Lelaki ini mendaki gunung dengan penampilan yang ala kadarnya. Siapa dia? Cerita pun bersambung. Nantikan episode berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.